Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Dalam Minggu Advent yang kedua ini, gereja memperkenalkan seorang tokoh kepada kita yang kita tahu bahwa dia senantiasa ditampilkan ketika tahun liturgi kita memasuki masa Advent. Ialah Yohanes Pembaptis. Yang kali ini Lukas 3 ayat 1 sampai 6 membantu kita untuk merefleksikan tentang ini semua. Memang harus ada orang yang mengingatkan. Memang harus ada orang yang mempersiapkan. Memang harus ada orang dalam rangka menyambut Yesus Kristus. Harus ada orang yang sungguh-sungguh mengajak orang lain untuk membuat persiapan yang cukup untuk menyambut kedatangan Mesias. Dan ialah Yohanes Pembaptis. Selama bertahun-tahun ia hidup seorang diri, berpuasa, berpantang, hidup sederhana, tinggal di padang gurun, bersahabat dengan komunitas Qumran. Dan tujuan kedatangannya ia tahu melalui wahyu Tuhan yang ada padanya, yaitu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan kali ini Yesus ditampilkan sebagai tokoh yang mesti harus dipersiapkan kedatangannya. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Maka pada saat itu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Nah, tentu saja semua ini datang melalui pewahyuan Allah secara pribadi kepada Yohanes. Maka dalam ayat sebelumnya dikatakan, "Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Dan pada akhirnya memang Yohanes Pembaptis menyerukan pertama-tama supaya orang mempersiapkan diri dengan cara bertobat. Menarik sekali bahwa Yohanes mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Bagaimana caranya mempersiapkan jalan Tuhan? Ia mengajak orang untuk bertobat. Analoginya ialah dia katakan begini, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Lembah-lembah harus ditimbun, gunung dan bukit harus menjadi rata, yang berliku-liku harus diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk harus diratakan. Dan ketika kita melihat ini sebagai sebuah gerakan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita lalu menyadari bagaimana caranya kita meluruskan jalan. Bagaimana caranya kita menimbun lembah atau kemudian meratakan gunung atau bukit. Ini tentu adalah simbol-simbol mengenai bagaimana sikap hati manusia yang tentu saja belum pantas atau belum layak, harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita bisa lalu merenungkannya, merefleksikannya secara rohani, ya, bahwa jalan Tuhan harus diluruskan. Kehidupan yang tidak lurus, yang tidak jujur, ya, harus diperbaiki. Orang harus menyadari ketidakjujuran dalam dirinya, supaya dari situ ia lalu kemudian memperbaiki tingkah lakunya. Setiap lembah akan ditimbun, ya, lembah keputusasaan, kerendah dirian. Ini harus tidak boleh ada ketika Tuhan Yesus datang. Orang harus
memiliki sukacita, memiliki pengharapan. Gunung dan bukit simbol kesombongan, ya, ini juga harus direndahkan. Jadi lembah dan bukit ini kemudian menjadi rata. Tidak boleh ada orang yang sampai tenggelam dalam lembah keputusasaan, tetapi jangan juga sampai ada orang yang merasa sombong, ya, merasa tinggi hati. Ini semua harus diratakan. Artinya dari kita masing-masing diperlukan pertobatan dalam menyambut Tuhan. Tetapi kita lalu menyadari tugas ini tidak mudah, bahkan mustahil untuk kita lakukan sendiri. Pada akhirnya Yesuslah nanti yang akan membuat itu menjadi mudah. Yesuslah yang akan membuat manusia mampu dan dimampukan untuk meluruskan jalan yang bengkok, untuk menimbun lembah, dan juga untuk membuat rata gunung dan bukit, serta meluruskan jalan yang berliku-liku. Berkat kedatangan Tuhan Yesus, segala sesuatunya itu lalu menjadi mungkin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lalu menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar yang merasa dirinya merasakan dan yakin bahwa dirinya hanyalah sebuah suara. Suara itu lebih rendah dan itu mendahului firman yang jauh lebih tinggi. Yohanes Pembaptis sendiri sudah rendah hati. Dia menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan yang akan disambutnya. Meskipun nanti pada akhirnya Yesus akan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis tidak lalu menjadikan itu sebagai alasan bagi dia untuk merasa pongah atau merasa sombong. Justru ia dengan rendah hati berkata, "Akulah yang harusnya engkau baptis." Saudara, saudari terkasih, nampaknya salah satu hal yang dewasa ini, ya, semakin tergerus dari kehidupan kita ialah kerendahan hati. Dan yang semakin tampak mengemuka dalam kehidupan kita sehari-hari ialah kesombongan. Banyak orang yang secara sadar atau secara tidak sadar menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Media sosial menjadi salah satu sarana yang membuat itu menjadi mudah, menjadi semakin hari semakin bertumbuh. Tentu Anda dan saya, kita semua punya pengalaman bertemu atau berhadapan dengan orang-orang yang rendah hati, yang dari luar, dari penampilan biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang ternyata ia lalu tampilkan melalui kemurahan hatinya. Saudara-saudari, pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus keluargaku lakukan? Apa yang harus komunitasku lakukan? Apa yang harus gerejaku lakukan? Apa yang harus stasiku lakukan untuk lalu menyiapkan kedatangan Tuhan? Apa yang harus saya perbaiki? Gunung atau bukit itukah? Atau lembah keputusasaan itukah? Kehidupan yang tidak jujur itukah? Nah, mari kita lalu membuka diri kita dengan cara bertobat, memperbaiki diri kita, supaya ada jalan bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, memperbaharui diri kita. Semoga masa Advent yang kedua ini membuat kita semakin bersemangat dalam kehidupan rohani kita, terutama dalam proses memperbaiki diri terus-menerus, supaya kita didapatinya layak untuk menyambut Dia masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.